Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Yuliana, mahasiswi IAIN Salatiga, jurusan Ekonomi Syariah, semester 5. Akan menjelaskan mengenai kurva permintaan tenaga kerja. Tentu saja kita tidak asing dengan istilah tenaga kerja, karena kita sendiri pun adalah calon tenaga kerja atau bahkan sudah pernah menjadi tenaga kerja itu sendiri. Yang akan saya sampaikan di sini yaitu permintaan. Seperti yang kita tahu bahwa setiap hari permintaan tenaga kerja semakin meningkat. Menurut Arvida, permintaan tenaga kerja dipandang dari sudut penyedia tenaga kerja yaitu hubungan antara tingkat upah atau gaji dengan jumlah tenaga kerja yang dikehendaki oleh seorang majikan untuk dipekerjakan. Maksudnya di sini yaitu ketika tenaga kerja menginginkan gaji yang rendah, maka perusahaan akan menerima banyak tenaga kerja. Begitupun sebaliknya. Ketika tenaga kerja menginginkan gaji yang tinggi, maka perusahaan akan menerima sedikit tenaga kerja. Dengan hal tersebut, kita bisa melihat kurva tenaga kerja sebagai berikut. Kita bisa melihat kurva permintaan di sini menjelaskan apabila tingkat upah tinggi yaitu pada titik W aksen, maka permintaan akan tenaga kerja hanya sedikit yaitu pada DL aksen. Sedangkan ketika tingkat upah rendah yaitu pada tingkat W, maka dengan demikian permintaan tenaga kerja akan meningkat yaitu sebanyak DL. Tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor atau determinan permintaan tenaga. Lalu apa saja faktor atau determinan yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja? Yang pertama yaitu tingkat upah tenaga kerja. Jumlah optimal tenaga kerja yang dipergunakan dapat diperhitungkan dengan melihat tingkat upah. Semakin rendah tingkat upah, maka tenaga kerja yang diminta akan semakin banyak. Begitu pula sebaliknya, apabila tingkat upah tinggi, tenaga kerja yang diminta akan semakin rendah. Yang kedua yaitu produktivitas. Semakin tinggi modal yang dimiliki atau yang diberikan perusahaan, maka produktivitas tenaga kerja juga akan meningkat. Yang ketiga, kualitas tenaga kerja. Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja menjadi tolak ukur kualitas tenaga kerja. Semakin tinggi pendidikan dan semakin berpengalaman tenaga kerja, maka perusahaan atau permintaan tenaga kerja pun akan semakin banyak. Yang keempat yaitu teknologi. Teknologi yang digunakan mempengaruhi output yang dihasilkan. Ketika tingkat teknologi yang digunakan semakin efektif, maka tenaga kerja yang lebih memaksimalkan kemampuan dan keterampilan untuk menghasilkan output yang lebih maksimal. Yang kelima yaitu fasilitas modal. Fasilitas yang lengkap akan menghasilkan output yang maksimal. Tenaga kerja akan terdorong untuk memaksimalkan output yang dihasilkan jika perusahaan memberikan fasilitas modal yang memadai. Materi yang berikutnya yaitu elastisitas permintaan tenaga kerja. Elastisitas permintaan tenaga kerja adalah permintaan akan tenaga kerja berbanding lurus dengan tingkat upah yang dijelaskan pada persamaan berikut. Jika tingkat upah naik, maka jumlah orang yang diperkerjakan menurun. Begitu juga sebaliknya.
penduduk yang terserap di berbagai sektor, namun pada dasarnya setiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang berbeda. Hal ini mengakibatkan perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja pada masing-masing sektor. Dan terjadinya perubahan sektoral secara berangsur baik dalam penyerapan tenaga kerja dan menunjukkan adanya kontribusi dengan pendapatan nasional. Perbedaan laju pertumbuhan regional dan kesempatan kerja dapat menunjukkan perbedaan elastisitas masing-masing sektor dalam penyerapan tenaga kerja. Kemudian, apa saja sektor tenaga? Saya mengambil data sektor tenaga kerja di Jawa Tengah. Yang di sini pada bagian ini dijelaskan bahwa terdapat 9 sektor, di antaranya industri, pertambangan dan galisa, bangunan, listrik, gas dan air minum, pengangkutan dan komunikasi, perdagangan, jasa-jasa, pertanian, dan yang terakhir keuangan. Dalam sektor perekonomian, kemampuan tenaga kerja masing-masing sektor dapat dipengaruhi oleh kondisi demografi atau geografi. Nah, output dari masing-masing sektor tersebut juga akan berbeda. Dan tentu saja, kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja di masing-masing sektor tersebut juga akan berbeda. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.